Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham sektor perbankan ya, saham BCA dan BRI ya teman-teman. Ini apakah saham kedua saham ini mau dibawa turun ke mana ya, kira-kira sampai harga berapa? Terus bagi teman-teman yang belum mengkoleksinya, kira-kira bisa masuk di harga berapa ya? Jadi sebagaimana kita ketahui ya, saham-saham sektor perbankan ini kena tekanan jual terus ya, mulai dari sekitar bulan akhir Maret ya, akhir Maret sampai dengan sekarang ini kena tekanan jual. Kalau BRI ini tertinggi di 6.400 ya, sempat sampai di bawah 6.000, kemudian menguat lagi dan habis itu turun ya. Kalau lihat grafiknya seperti ini, biasanya ini masih mau dibawa turun teman-teman ya. Jadi bagi yang mau masuk BRI mungkin bisa tunggu dulu, nanti pakai kalau ada sudah sinyal beli, tekanan jualnya sudah mulai berkurang, volumenya beli juga cukup besar, nih teman-teman boleh masuk ya. Cuman kalau kita lihat pengaruh ketegangan antara Israel dan Iran ini juga berpengaruh teman-teman. Jadi sampai dolar juga rupiah melemah sampai 16.200 ya kalau nggak salah. Terus sektor-sektor perbankan banyak yang terkoreksi ya. Nah, kalau ketegangan di Timur Tengah ini semakin besar ya, kira-kira mungkin sektor keuangan yang paling terhantam duluan teman-teman. Jadi kita ingat krisis COVID ya, krisis COVID kemarin, terus kemudian krisis tahun berapa itu ya, ada yang krisis ekonomi itu tahun berapa? Nah, ini 2008, krisis moneter 2008, depresi besar ya, pasar saham Amerika Serikat menurun drastis dengan nilai yang tersapu akibat krisis mencapai 8 triliun ya. Ini krisis moneter nih 2008 ya. Jadi kalau misalnya ketegangan di Timur Tengah semakin besar ya, nggak menutup kemungkinan akan terjadi krisis moneter teman-teman di berbagai negara ya, termasuk mungkin ya Amerika juga kena imbasnya juga ya. Indonesia juga kena ya. Indonesia pernah krisis tahun 97-98 itu yang parah. Itu yang membuat dolar itu dari harga 2000 sampai menjadi 14.000 kalau nggak salah itu ya. Pokoknya di atas 10.000 ya. Nah, kira-kira kalau misalnya terjadi krisis seperti itu, apa yang bisa kita persiapkan ya? Jadi kalau krisisnya total ya, seperti krisis moneter 2008 itu ya, hampir semua sektor pasti turun teman-teman. Jadi semua sektor pasti turun itu 2008. Baik sektor perbankan, sektor komoditas. Coba kita cek ya 2008 itu sudah ada belum nih? Oh, ini ya teman-teman. Nih 2008 nih Januari. Nih Bank BCA ini turun ya. Dari harga 1.400 turun ke 700 ya. Ini koreksinya 50% nih. Bank BCA nih tahun 2008 krisis. Kemudian sampai 2000, jadi hampir setengah tahun ya. Satu semester ini turun terus di dasar sampai harga 400 mantul, 400 mantul. Nah, ini kemudian 470 ini 2009. Di 2009 baru mantul nih, baru mantul terus naik terus ya. Nah, jadi kalau krisis ya memang ya hampir semua sektor kena ya.
Tapi kalau cuman koreksi seperti COVID kemarin ya guys, COVID itu kan cuman 2020 ya, krisis COVID. Nah ini ya 2000 berapa nih, 2020 ya, 2020 ini ada juga, coba kita cek 2020. Nah ini teman-teman, ini krisis 2020, ini koreksi dari 7.000 ke 4.800. Ini lumayan juga nih, hampir separuhnya ya, tapi nggak nyampe ini. Ini kan 7.000 ya, 7.000 ke 4.800, terendah di 4.300 ya, terkoreksi hampir 3.000 poin ya, apa 2.700 poin, 40%an ya. Nah kalau kita pegang saham-saham sektor perbankan ya, ini kira-kira yang masih menarik apa ya. Kalau secara teknikal memang saham-saham kayak BCA ini sudah di bawah ya teman-teman. Ini harga tertinggi udah 10.400, dia sekarang 9.475 ya. Tapi kalau teman-teman cermati ya, di sini itu ada gap ya, di 8.700 ini ada gap di sini. Jadi langsung naik. Jadi kalau misalnya nanti makin tidak terkendali ya, ini bisa dibawa ke sini, ini mungkin sekitar 8.600-an ya. Ini masih ada potensi untuk jual ini ya, BCA ini ya. Tapi sepertinya tertahan ya di sini ya. Ini berapa nih? 9.300 nih, 9.250 nih kalau nggak tembus. Tapi kalau tembus dia dibawa ke 9.000 atau bahkan di bawah ya, di bawah 9.000 ya. Coba kita lihat Bollingernya. Ini masih tekanan jual. Ini hampir sama dengan BRI ya teman-teman. BRI itu juga ya, ini sama. BRI sudah mulai ada ini perlawanan ya. BRI ini sudah mulai ada perlawanan. Cuman kalau saya mending tunggu koreksi lagi aja BRI. Mungkin di harga sekitar 5.000 sampai 4.000. Iya, 5.000 ya. Kalau 5.000 jebol ya di bawah ke 4.800. Tapi kalau teman-teman spekulasi buy di sekitar 5.000 itu sudah worth it ya BRI ini ya, karena turunnya udah lumayan tajam nih ya. Dari tertinggi 6.400 ya. BRI itu 6.400, berarti sudah turun hampir 600 poin ya, hampir 10% ya. 6450 dikurangi 5275. Wih, udah turun 18% ini ya, dari harga tertinggi ya BRI ya. Coba tembus mana? Iya, MA5 udah tembus. Walaupun ini stokastik sudah mulai beli ya. Ini tekanan jualnya masih cukup besar ini ya. Bisa tunggu dulu lah. Isu terdekatnya apa ini? BRI, coba kita cek isu terdekatnya. Nggak ada ini teman-teman. Udah lewat ya, dividen udah lewat. Tinggal kita cek aja. Biasanya BRI itu mulai naik itu di bulan apa, coba cek ya. Nih ya, ini Agustus masih turun. Nih ya. Maret, April, Mei ini biasanya mulai naik ya BRI ya. Kemarin Mei naik sampai dengan Agustus, terus habis itu koreksi dalam sampai Oktober ya.
Jadi ini bulan April nih koreksinya. Desember. Ini beda dengan tahun ini ya. Coba tahun 2022 kita cek. Nih. Januari. Nah, ini ada koreksi, ini habis pembagian dividen, koreksi. Oh, masih lanjut turun sampai bulan Juli. Ini 2020 ini catnya memang ini mirip-mirip ini ya. Jadi kalau mau masuk sabar teman-teman, tunggu di koreksi yang dalam ini teman-teman, di sekitar bulan Juli ya. Tapi tergantung sentimennya juga. Kalau sentimen globalnya sudah membaik, mungkin nanti ada masa untuk apa, mantul ya. BCA coba kita lihat tahun 2022. Nah, ini ya. Habis dividen turun. Oh, naik turun ini ya. Ini hampir sama ini teman-teman dengan BRI. Catnya ini hampir sama. Jadi kalau mau sabar tunggu di sekitar bulan Juli. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi buy untuk naik turunnya ya tunggu volume yang cukup besar yang mantul ya teman-teman. Ini masih belum ada pantulan di sini. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan atau saham-saham yang tidak jelas ya. Jangan terjebak di rumor dan lain-lain. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus dan syukur-syukur dividennya ada gitu ya. Kalau kayak perbankan ini kan minimal 3% atau 4% ya. BRI malah bahkan bisa 5% ya. Jadi lumayan lah untuk ada dividennya, dan harga sahamnya juga naik terus. Kalau kita lihat jangka panjangnya ya, bukan kalau sesaat ya memang naik turun seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.